September tahun 2023, pulau kecil di Kepulauan Riau ini berubah menjadi medan konflik. Bentrokan pecah, gas air mata ditembakkan, warga menolak direlokasi. Apa yang sebenarnya terjadi di Rempang? Rempang, sebuah pulau dengan sejarah panjang, dihuni oleh masyarakat yang telah hidup turun-temurun. Kini, rencana investasi besar mengancam keberadaan mereka. Semuanya bermula dari proyek strategis nasional yang akan mengubah wajah pulau ini. Pemerintah mengumumkan pengembangan Rempang Eco City, proyek yang bernilai miliaran rupiah. Namun, tidak semua pihak setuju. Ribuan warga menolak relokasi yang dianggap tidak adil dan merampas hak mereka atas tanah leluhur. Pada awal September tahun 2023, ketegangan meningkat. Polisi dikerahkan untuk mengamankan proyek. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya, bentrokan pecah. Di jalan utama Rempang, gas air mata memenuhi udara. Jeritan terdengar dari berbagai arah. Beberapa warga berusaha membantu yang terjatuh, sementara lainnya berlari menyelamatkan diri. Warga yang terkena gas air mata terbatuk-batuk, beberapa anak kecil menangis ketakutan. Banyak yang terluka akibat bentrokan ini. Pemerintah mengatakan bahwa proyek ini adalah demi masa depan bangsa, tetapi bagi warga Rempang, ini adalah ancaman bagi kehidupan mereka. Tokoh adat dan masyarakat menolak keras proyek ini. Mereka menegaskan bahwa tanah ini adalah warisan nenek moyang yang tidak bisa dijual begitu saja. Salah satu korban bentrokan, seorang pemuda bernama Rizal, menceritakan bagaimana dirinya diseret dan dipukul saat mencoba melindungi rumahnya. Rempang bukan sekadar pulau, tapi rumah bagi masyarakat Melayu yang telah menetap di sini selama ratusan tahun. Mereka hidup dari laut, bertani, dan menjaga adat istiadat yang diwariskan turun-temurun. Di tengah modernisasi, mereka tetap menjaga budaya, upacara adat, doa bersama, dan tradisi nelayan masih menjadi bagian dari kehidupan mereka. Namun, semua itu berubah ketika proyek Rempang Eco City diumumkan. Pemerintah menyebutnya sebagai proyek strategis nasional. Tapi bagi warga, ini adalah ancaman. Proyek ini dikelola oleh perusahaan besar dengan investasi asing. Tujuan utamanya adalah membangun kota industri dan pariwisata kelas dunia. Bagi warga, tanah ini bukan sekadar tempat tinggal. Ini adalah identitas mereka. Mereka menolak untuk direlokasi ke tempat yang tidak mereka kenal. Pemerintah mencoba berdialog, tetapi warga tetap pada pendirian mereka. Mereka meminta kejelasan hukum dan transparansi. Ketegangan meningkat, protes mulai meluas, tidak hanya di Rempang, tetapi juga di berbagai kota besar di Indonesia. Titik panas konflik mulai terlihat ketika petugas gabungan datang untuk menertibkan lahan. Warga yang bertahan mulai berhadapan dengan aparat. Video bentrokan menyebar luas, netizen mulai bersuara. Media nasional dan internasional mulai menyoroti kasus ini. Pakar hukum dan aktivis HAM mulai angkat bicara. Mereka mempertanyakan legalitas penggusuran ini dan hak-hak warga yang terancam hilang. Di balik semua ini, ada suara yang jarang terdengar. Para warga yang kehilangan rumah dan tanah mereka. Puluhan rumah ditandai dengan cat merah sebagai tanda akan digusur. Bagi warga, ini bukan sekadar bangunan, tapi sejarah yang sebentar lagi akan hilang. Makin lama, jumlah aparat yang dikerahkan makin banyak. Situasi semakin mencekam. Hari itu, konflik memuncak. Aparat memaksa masuk ke gerbang utama Rempang. Warga bertahan mati-matian. Tak hanya kehilangan rumah, warga kini hidup dalam ketakutan. Mereka tidak tahu kapan harus pergi atau kemana mereka harus berlindung. Anak-anak yang seharusnya bermain dengan bebas, kini hanya bisa menyaksikan ketakutan orang tua mereka. Sekolah yang biasanya ramai kini kosong. Banyak anak yang tidak bisa belajar karena ketidakpastian masa depan mereka. Di sisi lain, pemerintah tetap berpegang pada proyek yang disebut sebagai investasi besar bagi bangsa. Dalam pernyataannya, Presiden mencoba menenangkan situasi, tetapi apakah ini cukup? Banyak yang mempertanyakan, apakah proyek ini benar-benar untuk rakyat atau hanya menguntungkan investor? Di balik semua ini, ada kepentingan besar dari investor yang sudah lama mengincar wilayah Rempang. Pertanyaan terbesar adalah, siapa yang benar-benar mendapat keuntungan dari proyek ini? Dokumen yang kami temukan menunjukkan alur kepemilikan tanah yang tidak transparan. Sementara investor melihat keuntungan besar,
Warga melihat kehilangan yang tak tergantikan. Apakah penggusuran ini memiliki dasar hukum yang kuat atau ada celah yang dimanfaatkan? Kami berhasil berbicara dengan salah satu warga yang mengalami intimidasi langsung. Banyak keluarga yang terpisah karena harus mencari tempat tinggal sendiri-sendiri. Media asing mulai meliput kasus ini dan tekanan internasional mulai muncul. Gelombang protes terus membesar dari Rempang hingga ke ibu kota, Tagar. SAF Rempang kini menjadi trending topik nasional. Puncak ketegangan terjadi ketika warga dan aparat berhadapan langsung. Tiba-tiba, situasi menjadi tak terkendali. Pemerintah akhirnya mengadakan pertemuan darurat untuk mencari jalan keluar. Di tengah ketidakpastian, warga Rempang terpecah menjadi dua kubu, yang memilih bertahan dan yang terpaksa menerima relokasi. Setelah tekanan publik yang besar, pemerintah mengumumkan skema baru untuk warga Rempang. Tapi apakah ini benar-benar solusi? Hari itu tiba, truk-truk pengangkut mulai datang. Bagi sebagian warga, ini adalah awal baru. Tapi bagi yang lain, ini adalah kehilangan yang tak tergantikan. Setelah relokasi, Rempang berubah drastis. Desa yang dulu penuh kehidupan kini menjadi sunyi dan sepi. Sementara warga kehilangan rumah mereka. Proyek investasi yang dijanjikan justru belum berjalan sesuai rencana. Sebagian kecil warga tetap bertahan di Rempang, menolak untuk menyerah. Meskipun banyak yang telah direlokasi, gelombang protes masih terus berlanjut di berbagai kota. Pada akhirnya, siapa yang benar-benar menang dalam konflik ini? Warga, pemerintah, atau justru para investor? Konflik ini memberi pelajaran penting bahwa pembangunan tidak boleh mengorbankan hak asasi manusia dan keadilan sosial. Konflik Rempang mungkin telah berakhir, tapi perjuangan keadilan tanah di Indonesia masih akan terus berlanjut.